Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih kembali bisa melakukan pembelajaran kita ya. Di minggu lalu kita membahas pelajaran tentang apa, Nak? Saya mau tes dulu. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik, Bu. Iya, kita membahas tentang perpolitikan di Indonesia, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, setelah saya lihat di psikologi, ternyata dari pertemuan kita pada materi kedudukan warga negara ya, kemudian kebebasan beragama dan berkepercayaan, kemudian sistem pertahanan dan keamanan negara, kita belum pernah melakukan ulangan harian ya kan? Kalau saya lihat di psikologi, iya. Jadi ulangan harian kita masih pertama itu di bulan Agustus. Nah, jadi ini karena sebentar lagi kalian juga sudah mau ujian ya, penilaian akhir semester. Jadi hari ini kita adakan ulangan harian. Nah, jadi kita hari ini hanya review materi tentang kembali lagi tentang kedudukan warga negara ya. Jadi saya share kembali. Kira-kira masih ingat nggak ya materi itu? Kedudukan warga negara, pengertian warga negara. Masih ingat? Lupa? Oke. Saya share ya. Masih, Bu. Iya. Alhamdulillah kalau masih ingat. Oke. Ya. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Saya yakin kalian sebenarnya sudah paham ya, tapi untuk pengulangan kembali, karena hari ini kita mau mengadakan ulangan harian, materinya tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, yang masih ingat apa pengertian warga negara? Silahkan kalau mau memberikan tanggapannya. Saya, Bu. Iya, silahkan. Warga negara adalah yang semua orang yang meliputi dan bertempat tinggal di dalam sebuah wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara. Iya, boleh seperti itu. Kalau saya, suara saya nggak macet-macet kan, Nak? Macet ya? Macet, Bu. Macet, sebentar ya. Bentar ya, Nak ya. Saya ganti wifi-nya dulu. Sudah kenanga ini kok. Sudah kenanga. Oke. Baik, iya. Benar bisa yang dikatakan oleh Risnawati juga benar. Nah, ada lagi yang lain? Kenapa selalu Risnawati yang menjawab ya? Yang lain mana ini? Yang aktif yang lain? Silahkan. Ada? Nggak ingat? Atau yang lain jangan-jangan ikut Zoom, tapi keberadaannya entah di mana-mana nih. Ada yang jangan-jangan ada yang lagi tidur nih. Ada lagi, ada yang lain, Nak. Ini Risna ini udah siap-siap nih. Dia sampai buka kamera sendiri. Kalian mana, Nak? Iya, bagus. Terima kasih Risnawati, saya apresiasi. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk tanggapannya Risnawati. Jadi kedudukan warga negara saya ulangi supaya lebih tepat lagi ya kan. Kedudukan warga negara. Pengertian dari warga negara ialah orang Indonesia bangsa asli ya kan dan orang asing yang telah disahkan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama ya kan yang tunduk dalam pemerintahan di Indonesia. Ya benar. Terima kasih Risna. Baik, tujuan pembelajaran kita menjelaskan pengertian penduduk, bukan penduduk warga negara dan bukan warga negara. Kemudian menjelaskan asas-asas kewarganegaraan, ya. Kemudian mendeskripsikan proses pengajuan kewarganegaraan dan menganalisis penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan. Masih macet tidak, Nak, suara saya? Krisna, gimana?
Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Nah, pengertian rakyat. Siapa sih rakyat itu? Rakyat yaitu semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Nah, itu perbedaan antara rakyat dengan warga negara. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 perihal warga negara dan penduduk ya. Jadi ada perbedaan antara warga negara dan penduduk. Rakyat itu terbagi atas warga negara dan penduduk. Sementara ada perbedaan antara warga negara dengan penduduk ya, Nak, ya. Karena warga negara dia punya hak dan kewajiban. Sementara penduduk ya dia bertempat tinggal di negara kita tapi bukan menjadi bagian dari warga negara. Itu dia. Nah, jadi yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli yang saya terangkan tadi dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-undang yang mana? Undang-undang nomor berapa? Nomor 12 tahun 2006 tentang ya. Jadi ada perbedaan antara warga negara dengan penduduk, ya kan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau warga negara sudah saya jelaskan. Nah, sekarang penduduk. Siapa itu penduduk? Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, dengan kata demikian, boleh jadi penduduk itu adalah warga asing yang datang ke Indonesia, yang hanya tujuannya mungkin ya, hanya beberapa waktu ya, mungkin saja karena apa, pekerjaan ya Nak, pekerjaan yang memang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka menetap di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Itu dia, berbeda lagi dengan turis. Kalau turis dia pasti jangka waktu lebih singkat ya kan, dan tujuannya itu hanya untuk berwisata saja ya kan, bukan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Macet pula ini. Oh ya, Nak. Macet ya. Gak bisa ini saya lah. Gak bisa share saya. Oke. Jadi berdasarkan kesimpulan yang tadi yang saya jelaskan bisa dibedakan ya. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap untuk jangka waktu yang lama. Ya, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Warga negara asing atau WNA yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan disebut penduduk tadi ya. Bukan penduduk juga ada. Siapa bukan penduduk? Mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu yang seperti saya jelaskan tadi, para turis mancanegara. Jadi ada warga negara, ada penduduk, dan ada bukan penduduk. Sekarang saya tanyakan lagi perbedaannya. Coba Aril, apa perbedaan warga negara, penduduk, dan bukan penduduk? Warga negara adalah seorang warga yang mengikuti peraturan di suatu negaranya, Bu. Iya, singkat aja nggak apa-apa, Nak. Jelas sebenarnya perbedaannya. Iya, kemudian? Penduduk, Bu. Iya, penduduk. Siapa? Penduduk adalah warga negara Indonesia atau warga asing yang bertempat tinggal atau berniat tinggal di suatu negara, di sebuah negara Indonesia
minimal selama 1 tahun. Ya. Kenapa warga negara asing dikatakan penduduk? Dalam apa dia? Contohnya siapa itu warga negara asing? Ngapain dia? Contohnya sedang karena suatu pekerjaan dan sudah lama tinggal di Indonesia, Bu. Iya. Kalau bukan penduduk? Kalau bukan penduduk datang ke suatu negara hanya untuk liburan dan singgah sebentar, Bu. Nggak sebentar ya, nggak lama-lama gitu ya, Ril. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Yang penting saya mau lihat saja pemahaman kalian, paham tidak antara warga negara, penduduk, dan bukan penduduk. Oke, terima kasih, Ariel. Kita lanjut. Nah ini sementara ada perbedaan antara warga negara dengan bukan warga negara. Warga negara tadi ya kan, mereka yang berdasarkan hukum tertentu, ya anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan WNI asli atau WNI keturunan asing yang telah disahkan berdasarkan undang-undang kewarganegaraan ataupun dia memperoleh ya warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, ya kan? Artinya dia mengajukan permohonan untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian bukan warga negara siapa? Mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya siapa? Duta besar. Iya, duta besar, konsul, kontraktor asing. Artinya dia punya ikatan kepada negara kita dan harus tunduk terhadap hukum di negara kita. Tapi dia bukan warga negara kita. Ya, contoh duta-duta yang ada dari negara lain yang berada di Indonesia, seperti misalnya duta dari Arab Saudi, dari Turki, dari dari Amerika, Belanda, itu kan banyak ya di Jakarta yang menetap. Juga sebaliknya, duta kita yang berada di negara lain itu termasuk bukan warga negara, statusnya di negara penerima. Dari negara pengirim kepada negara penerima itu banyak, jadi statusnya dia menerima bukan warga negara atau orang asing. Oke, terima kasih. Nah, kemudian selain dengan adanya proses naturalisasi, kewarganegaraan seseorang bisa ditentukan dengan asas kewarganegaraan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik RI ya, RI pasal 28E ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan serta memilih kewarganegaraan ya di tempat mereka tinggal ya ataupun bukan. Nah, jadi dengan proses asas kewarganegaraan, seseorang bisa ditentukan kewarganegaraannya dengan asas ini. Apa saja asasnya? Nah, ini dia. Di dunia manapun sangat dikenal dengan dua asas ini, ya, yang selalu menentukan asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ya, apa itu asas ius soli? Yang masih ingat, silahkan kasih pendapatnya. Saya, Bu. Iya, Asas silahkan. Asas ius soli itu asas yang berdasarkan keturunan, Bu. Sedangkan asas ius sanguinis itu berdasarkan lahirnya gitu, Bu. Berdasarkan Tempat lahirnya, Bu. Tempat asas lahirnya. ius sanguinis. Turunan, Bu. Benar Kebalik, itu, Bu. ada yang mau kasih tanggapan benar itu kalau yang bilang Salah, Bu. benar. Kebalik. Kebalik ya. Kebalik. Kalau kebalik silahkan. Yang ulangi lagi. Saya Siapa? Jangan malu-malu, nak, silahkan. Nggak apa-apa, Lisna, saya apresiasi. Daripada diam-diam aja, nggak tahu diam itu karena pandai atau karena itu dia. Ya kan? Pandai atau gitu. Atau nggak tahu dia, diam-diam blow on ya kan? Diam-diam nggak tahu gitu dia. Oke, silahkan. Siapa yang bilang ini salah? Saya, Miss. Silahkan. Silahkan, nak. Siapa? Agus Salim kayaknya mau ngomong tuh. Ius Sali itu berdasarkan tempat tinggal, sedangkan Ius Sanguis itu berdasarkan keturunan. Iya, benar. Terima kasih ya. Jadi ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian kalau asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah keturunan. Artinya dilihat dari orang tuanya siapa. Ya kan? Oke. Bangsa kewarganegaraan orang tuanya siapa? Itulah dia asas ius sanguinis.
Oke. Nah, jadi kemungkinan dengan dua asas tadi, seseorang itu bisa menjadi masalah, ada problemnya. Apa masalahnya? Seseorang itu bisa menjadi apatride, bipatride, dan multipatride. Ayo, apa pengertian apatride, bipatride, dan multipatride? Silahkan. Saya, Bu. Si Aril. Manis Saya, Bu. sekali, Ril. Senyum-senyum tahu atau senyum-senyum lupa nih, Ril? Silahkan, Nak. Siapa yang mau kasih? Oke, silahkan. Langsung saja. Apatride adalah tidak punya kewarganegaraan. Ya. Bipatride adalah berstatus kewarganegaraan ganda dan multipatride memiliki banyak kewarganegaraan, Bu. Ya, benar itu. Benar nggak kira-kira, Ril? Apatridenya sama bipatridenya agak kebalik, Miss. Oh iya, terima kasih Salsabila. Kalau ya kan Salsabila tadi kan, Salsabila kan. Ya, kalau terbalik coba diulangi lagi. Agak kurang tepat. Apa yang tepatnya itu? Apatridenya orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, sedangkan bipatride orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Itu yang saya bilang tadi. Itu tadi yang dibilang si Salsabila. Sebenarnya. Iya kan? Ya, Bu. Apatride A tidak memiliki A itu artinya tidak. Patride itu kewarganegaraan, artinya tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride, bi itu nak dalam bahasa itunya dia dua atau ganda ya kan? Patride itu kewarganegaraan. Berarti dua kewarganegaraan. Sebenarnya sudah benar yang dibilang Salsabil tadi. Oke, mungkin bahasanya ini yang mungkin tadi kurang paham kalian ya. Jadi saya ulangi lagi. Multipatride, multi itu artinya Banyak. banyak, jamak. Kalau udah jamak itu pasti lebih dari dua. Iya. Jadi seseorang itu bisa terjadi seperti ini. Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita kok nggak terjadi seperti ini ya? Kalau ditanya warga negara kalian apa, Nak? Indonesia. WNI ya. Kok tahu kan WNI? Ada sertifikatnya. Karena kan kami lahirnya di Indonesia. Karena lahirnya di Indonesia dan kedua orang tua kami orang Melayu. Tetap orang Indonesia jelas asli, ya Bu. warga negaranya itu warga negara asli pribumi Indonesia ya. Nggak ada yang orang tuanya campuran. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nggak ada, Bu. Nggak ada yang bule ya. Nggak ada. Oke lah. Nah, kalau bisa dilihat seperti itu, jadi kenapa kalau kita nggak ada masalah apatride, bipatride, dan multipatride, kenapa hal ini bisa terjadi kepada orang lain? Apa alasannya? Bisa kemarin di minggu pertemuan sebelumnya saya pernah jelaskan. Oke, saya minta tanggapannya. Saya, Bu. Siapa yang? Oke, silahkan, Krisna. Seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan, misalnya, Bu, dianya itu lahir di Cina, Bu. Tapi dia itu bertempat tinggal di Amerika gitu, Bu. Itu dua. Jadi dua anaknya. Jadi dua kan, bukan apatride dia nggak punya, malah jadi bipatride. Hah? Ada yang lain? Oke, makasih Risna. Ada yang lain, Nak? Saya, Bu. Oke, silahkan. Siapa? Sebutkan Saya, Bu. nama, Nak. Semisal nih bukan anak dari Oleh. keturunan Amerika lahir di Cina, dia akan jadi apatride, Bu. Soalnya Cina itu mengakui kewarganegaraan melalui keturunan, sementara Amerika itu mengakui menurut tempat kelahiran, Bu. Iya, benar itu. Benar ya? Benar, Iya. Benar, Negara Bu. Cina itu dia menganut asas ius soli, ya karena berdasarkan menganut asas ius sanguinis berdasarkan darah keturunan. Ketika anaknya dilahirkan di negara yang menganut asas ius soli, ya kan? Itu ya, benar ya? Iya, Bu. Kalau seperti itu, Nak, kejadiannya ganda dia, bukan ada. Iya kan? Ganda lah, Bu. Tapi yang itu agak Kebalikannya, bakal. Nak. Benar tadi yang dibilang Risma. Berarti warga negara Amerika kita Lahir contoh, di Cina. Amerika itu menganut asas ius soli, melahirkan anaknya di negara yang menganut asas ius sanguinis, ya kan? Iya, Bu. Iya, Benar itu nggak? yang aku bilang. Itu tadi yang dibilang Akbar ya, Soleh ya. Iya, Bu. Oh ya, yang dibilang Risna yang kebalikan tadi ya, yang saya sebutkan di awal.
Bilang Akbar benar, Bu. Oh iya, benar-benar. Ya, jadi ya, Nak, kalau ada warga negara Amerika melahirkan anaknya yang di negara Cina yang menganut asasi sanguinis lah kita katakan, maka anak tadi menjadi apatrid. Apa? Iya, kalau abipatride berarti tinggal kita balik aja ya kan? Iya, Bu. Iya, tinggal kita balik. Oke, kalau multipatride sekarang, bagaimana itu kasusnya? Misalnya Karena orang Indonesia lahir di negara luar lah, Bu. Karena orang Indonesia itu menganut kedua apa Benar. itu? Iya, atau misalnya terjadi karena pernikahan campuran ya, Nak ya. Udah pernikahan campuran, lahirnya lagi di Cina misalnya. Udah berbelit-belit ya kan, akhirnya jadi banyak lah warga negaranya. Gitu ya, Ril? Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Udah jam berapa nih, Nak? Udah hampir 5 menit lagi, 8:30 ini. Oke, jadi ini tadi ya. Nah, jadi Nak, karena adanya masalah tadi, ya, Indonesia merevisi kembali Undang-Undang Kewarganegaraan yang tadinya hanya memperlakukan 2 asas, tentunya karena situasi dan kondisi, ya, adanya perubahan di negara kita yang mana negara kita itu lebih banyak sekali juga menikah dengan warga negara asing, maka ditambahlah ditambahlah asas kewarganegaraan yang ada di Undang-Undang Kewarganegaraan. Apa itu penambahan dengan asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas, ya kan? Yang mana menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi ketika anak yang lahir dari ibu dan ayah yang berbeda warga negara, anaknya bisa memilih ya mau menjadi warga negara, dia mau mengikuti warga negara ibu atau mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Jadi itu dia. Jadi tambahkan ya. Nah, sekarang proses naturalisasi itu seperti apa? Apa pengertian dari naturalisasi? Ada yang masih ingat? Naturalisasi? Naturalisasi itu berpindah negaraan. Proses apa, Nak? Proses perubahan dari penduduk satu asing jadi asing. Pengajuan permohonan perpindahan penduduk. Iya, benar sekali. Jadi dia bukan perpindahan, tetapi permohonan pengajuan. Negara, Bu. Jadi naturalisasi adalah ya proses, ya sebuah proses ya, yang mana kita sebagai warga negara itu memohon untuk bisa menjadi warga negara tertentu. Itu dia. Nah, kalau di Indonesia naturalisasinya misalnya ada warga negara asing mau proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ya berarti orang asing mau menjadi warga negara Indonesia di negara kita. Nah, proses naturalisasi itu terbagi atas 2. Ada yang biasa dan ada yang istimewa, ya kan? Kalau yang biasa, dia melalui banyak prosedur seperti ini, bisa dibaca. Nanti dilihat lagi di psikologi ya, Nak, karena waktu kita terbatas. Tadi ada kesalahan juga. Nah, ini ya bisa dilihat ya, ini proses naturalisasi biasa. Jadi dia banyak prosesnya, ya diajukan. Kalau naturalisasi istimewa, dia khususnya kenapa? Karena dia dipermudah, tidak pakai proses syarat-syarat tertentu tadi. Nggak harus dia misalnya bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, ataupun 10 tahun tidak berturut-turut, tapi dia bisa langsung istilahnya diminta oleh pemerintah kita untuk bisa menjadi warga negara di Indonesia. Dengan pengecualian dia harus bisa berjasa di Indonesia. Contohnya siapa? Atlet misalnya. Itu ya. Bisa diulangi lagi. Nah, jadi bisa dilihat saja. Nah, saya rasa ini tinggal dibaca saja, Nak. Karena saya yakin ini kan sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ya, karena waktu kita juga nanti kalian tinggal mengerjakan soal ulangannya saja di psikologi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan bisa sebagai pengingat kembali untuk kalian. Saya himbau lagi bagi kalian di kelas 10 yang belum mengerjakan tugas-tugas PKN-nya, atau ini bagi anak Dalton ya, karena saya wali kelasnya, untuk semua mapel yang belum kalian tuntaskan tugasnya, silahkan dituntaskan. Dan bagi kalian yang belum menuntaskan atau yang sudah menuntaskan mapel PKN, tapi saya belum terekap ya,
mohon konfirmasinya. Karena bisa jadi ketika kalian sudah mengerjakan, saya sudah nggak lihat lagi kuis di tanggal tersebut. Jadi konfirmasi saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri dengan lapas alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, baik.